Sir, no to me, please. Kembali lagi di channel Wan 7. Pada kesempatan kali ini Mamang Wan akan menceritakan film yang berjudul 22 Juli tahun 2018. Film ini bercerita tentang serangan teroris di Norwegia yang mengakibatkan 77 orang tewas. Tanpa banyak bicara di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 2011 di pertanian Vestua yang terletak 145 km timur dari kota Oslo. Seseorang bernama Anders Behring Breivik sedang meracik bom dengan campuran pupuk dan juga bahan bakar. Dia memasukkan racikan bomnya ke dalam beberapa karung lalu mengangkutnya menggunakan sebuah mobil van. Terlihat juga Anders membawa koper yang berisi senjata lalu pergi menuju kota Oslo, dan sempat singgah ke rumah ibunya untuk mengambil koper lain lalu pergi begitu saja. Aktivitas Anders juga sempat dilihat oleh sang ibu. Sementara itu di tempat lain puluhan remaja terlihat sedang menyeberang ke sebuah pulau di Utoya, yang berada 40 km barat dari kota Oslo. Para remaja ini akan melakukan perkemahan musim panas, tentunya tempat didampingi oleh orang tua mereka. Keesokan harinya Anders bersiap untuk melakukan terornya dengan berpakaian seragam polisi setempat. Dia membawa mobil van yang berisikan bom lalu memarkirnya tepat di belakang gudang pemerintahan yang saat ini sedang dijabat oleh Perdana Menteri. Anders kemudian menyalakan sumbu bom lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Seorang penjaga CCTV yang melihat aktivitas Anders segera meminta security lain untuk memeriksa mobil itu. Dan ketika para security akan mencatat plat nomornya, tiba-tiba sedangkan Anders telah pergi dengan menggunakan mobil van lain yang sudah dipersiapkan dan menuju ke Pulau Utoya. Berita mengenai pengeboman itu ternyata telah sampai kepada salah seorang pemandu perkemahan musim panas, yang kemudian meminta semua peserta untuk menghubungi orang tua mereka. Lalu seorang remaja bernama Filjar yang menjadi peserta bersama dengan adiknya Turye segera menghubungi orang tuanya. Beruntungnya orang tua Filjar selamat karena mereka sedang berada di hotel untuk melakukan kampanye pemilihan wali kota. Sementara itu Anders akhirnya sampai di penyeberangan ke Utoya. Dia kemudian mengaku bernama Martin Wilson, seorang anggota kepolisian Oslo yang ditugaskan untuk mengamankan pulau. Tentunya dengan alasan seperti itu seorang pemandu perkemahan bergegas untuk menjemputnya. Dan ketika sampai di Utoya seorang pemandu lainnya sedikit curiga dengan Anders. Lantas ia meminta identitas Anders dan disinilah teror kembali berlanjut. Setelah membunuh dua pemandu, Anders mengambil senjata yang lain, lalu bergerak menuju ke perkemahan dan langsung menembaki para remaja yang sedang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Mendapati ada beberapa remaja yang berada di sebuah ruangan, kembali Anders mengaku sebagai polisi lalu meminta mereka untuk tetap berada di tempat. Setelah menghabisi remaja yang ada di dalam ruangan lalu Anders kembali melanjutkan pencariannya kepada para remaja lainnya yang sedang lari dan bersembunyi. Sementara itu Filjar, Turye dan beberapa temannya memilih untuk bersembunyi di sisi tebing. Di sini Filjar sempat menelpon ibunya serta mengatakan ada yang sedang menembaki mereka, sebelum akhirnya telepon mereka terputus. Segera informasi mengenai penembakan ini juga sampai ke telinga Perdana Menteri Jens Stoltenberg serta para polisi yang kemudian bergegas untuk menuju ke Utoya. Kembali kepada para remaja yang beberapa di antaranya mencoba untuk berpura-pura mati, namun mereka gagal karena Anders mematikan kematian mereka dengan menembaknya. Berikutnya Anders juga memastikan sisi tebing di mana Filjar dan yang lain sedang bersembunyi.
Mereka terpaksa terjun untuk menyelamatkan diri, namun sayangnya Filjar harus menerima 5 tembakan di tangan, kaki, serta kepalanya. Turye yang melihat kakaknya terkapar mencoba untuk menolongnya, namun Filjar memaksa dirinya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian para polisi pun datang, dan di sini Andres tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri. Sementara itu polisi yang lain juga menemukan keberadaan Filjar yang sedang sekarat. Dia langsung mendapatkan pertolongan pertama serta dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih serius. Kembali kepada Andres yang sedang diinterogasi, di sini dia mengatakan bahwa kakaknya sedang menunggu instruksi untuk serangan berikutnya. Namun dia bisa membatalkan hal itu bila syaratnya dikabulkan, yaitu larangan penuh dalam imigrasi serta akhir penegakan multikulturalisme. Andres juga meminta pengacara khusus yang akan mewakilinya, dan orang itu bernama Gerly Vestar. Yang ternyata Gerly Vestar sendiri tidak mengenal sosok Andres, hingga ketika Ger bertemu langsung dengan Andres barulah diketahui bahwa mereka pernah bertemu 9 tahun yang lalu pada kasus Nazi baru si Benjamin Hermansen. Di sini walaupun Ger sangat tidak setuju dengan tindakan Andres, namun dia tetap bersikap profesional dengan jadi pengacara khusus yang ditunjuk oleh seorang terdakwa. Berikutnya Andres diinterogasi oleh seorang detektif unit pembunuhan bernama Mina Anderson. Singkat dari pembicaraan mereka, Andres mengatakan bahwa dia mengikuti jaringan ksatria Templar untuk menghormati para ksatria perang salib dan ingin melenyapkan sebuah agama dari Eropa. Beberapa polisi yang melakukan penggeledahan di rumah ibunya menemukan sebuah manifesto yang berisi 1.500 halaman, tentang ideologi-ideologi gila serta pemahaman tentang apa yang sudah dia lakukan. Sementara itu orang tua Filjar mendatangi pusat informasi korban yang berada 6 km dari Utoya. Namun mereka hanya menemukan Turye. Sang ibu kemudian mencoba menghubungi beberapa rumah sakit, yang sayangnya tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Filjar. Hingga berselang beberapa jam tiba-tiba salah satu pihak rumah sakit mengkonfirmasi tentang keberadaan Filjar. Mereka pun segera berangkat dan bertemu dengan Dr. Thomas, seorang spesialis bedah saraf khusus trauma. Di sini Dr. Thomas mengatakan bahwa Filjar mengalami luka yang berkelanjutan, serta beberapa serpihan peluru hampir mengenai batang otaknya. Namun dokter berjanji akan melakukan yang terbaik. Sementara itu Sang Perdana Menteri James Stoltenberg akhirnya menerima laporan tentang jumlah jatuhnya korban. 8 orang meninggal akibat pengeboman di kota Oslo, serta 200 korban lainnya menderita luka-luka. Sedangkan korban meninggal akibat penembakan di Utoya berjumlah 69 orang. Kembali ke pengacara Gerly Vestar yang sedang mencoba untuk menginterogasi serta mencari tahu latar belakang tentang Andres. Yang diketahui bahwa keluarganya disfungsional, orang tuanya berpisah saat dirinya masih kecil. Sejak saat itu Andres tinggal dengan ibunya. Sang ibu juga pernah menulis surat permohonan kepada layanan sosial namun permintaan itu ditolak. Ger sempat meminta sang ibu untuk menjadi saksi di persidangan Andres. Namun ibunya menolak karena tidak ingin semua orang tahu siapa dirinya. Dan ketika Ger pulang ke rumah di malam harinya, dia mendapatkan teror melalui telepon. Berpindah ke rumah sakit di mana Filjar telah selesai menjalani operasi kesekian kalinya. Di sini sang dokter mengatakan bahwa dia belum bisa mengeluarkan serpihan peluru terakhir dari batang otak Filjar. Karena akan sangat beresiko jika dilakukan, dan mereka harus menunggu Filjar sadar untuk mengevaluasi ingatannya. Hingga keesokan harinya tiba-tiba Filjar terbangun dan beruntungnya Filjar tidak mengalami gangguan ingatan. Mulai dari sini Filjar menjalani masa pemulihan. Dia juga mendapatkan saran dari dokter untuk selalu berhati-hati, karena masih ada serpihan peluru yang berada dekat dengan batang otaknya,
dan bisa bergeser sewaktu-waktu yang akan berakibat sangat fatal jika itu sampai terjadi. Kembali kepada Andreas dan juga Ger yang dimana sang pengacara kemudian menyarankan agar Andreas berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Karena jika pengadilan mempercayainya maka Andreas tidak akan ditempatkan di penjara, namun ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan terapi. Tentunya hal itu segera disetujui oleh Andreas. Menjadi pengacara untuk seseorang yang sangat dibenci di Norwegia tentunya mempunyai imbas tersendiri bagi keluarga Ger. Di mana setelah mendapatkan teror melalui telepon kini anaknya harus keluar dari sekolah, karena pihak sekolah tidak mau tempat mereka menjadi target amarah bagi para keluarga yang menjadi korban kegilaan Andreas. Singkat cerita ketika Ger kembali mendatangi Andreas di sini tiba-tiba Andreas berubah pikiran. Dia tidak mau berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan, karena sebagai seorang anggota elit kesatria Templar dia merasa serangan itu bermakna. Yang pada intinya dia harus menyelesaikan apa yang dimulai serta akan menanggung konsekuensinya. Di sisi lain Filjar terus menjalani pelatihan untuk kembali bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tidak lama kemudian sang ibu akhirnya terpilih menjadi seorang wali kota. Hingga ketika Filjar diperbolehkan untuk pulang, lalu mereka pun berpindah ke kota lain yang terletak 2003 meter jauhnya dari kota Oslo. Hari-hari pun terus berlanjut dan Filjar terus menjalani proses pemulihan akibat tragedi yang membuat hidupnya berubah total. Serta ingatan tentang teror sebelumnya yang terus menghantui setiap malam. Hingga sampai di satu titik Filjar mengalami depresi dan menyerah untuk terus hidup seperti ini. Dia pun ingin mengakhiri hidupnya dengan menggunakan motor salju dalam kecepatan tinggi. Turye yang melihat hal itu segera melaporkan ini kepada orang tua mereka yang kemudian bergegas untuk mengejar Filjar. Yang pada akhirnya dengan dukungan dari orang tuanya Filjar pun mau untuk terus berjuang. Hingga pada suatu hari sang ibu menerima sebuah email, yang meminta Filjar untuk menjadi saksi demi memberatkan hukuman Andreas. Filjar yang setiap harinya hanya bisa menatap orang yang merenggut hidupnya di layar televisi, kini memiliki kesempatan untuk menuangkan semua amarah. Baik untuk kehidupannya yang telah hilang maupun kehidupan sahabat serta teman-temannya yang telah menjadi korban Andreas. Dengan tekad kuat Filjar pun memaksa dirinya agar bisa berjalan tanpa bantuan sebuah tongkat. Karena dia tidak mau terlihat lemah ketika di hadapan Andreas. Hingga tibalah hari di mana Filjar akan menjadi saksi di persidangan, lalu dia pun berhasil berjalan tanpa bantuan tongkat. Di dalam persidangan ini terlihat bahwa Andreas sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dan justru menganggap bahwa tindakannya ia lakukan demi negara, yang pada akhirnya ketika Filjar mulai masuk dan menjadi saksi dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada tanggal 22 Juli. Di mana seseorang dengan tanpa rasa bersalah merebut kehidupannya serta nyawa teman-temannya. Filjar juga menceritakan tentang perjuangannya untuk bisa kembali menjalani kehidupannya. Serta serpihan peluru di kepala yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya. Ada saatnya di mana dia merasa menyerah namun akhirnya dia sadar bahwa dia masih memiliki keluarga serta teman yang akan selalu mendukungnya. Tapi tidak dengan si teroris Andreas. Dia tidak memiliki teman, dia juga tidak memiliki keluarga dan dia akan selalu sendirian membusuk di dalam penjara. Setelah kesaksian dari Filjar pengadilan pun memutuskan bahwa Andreas setelah terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara itu sang Perdana Menteri James Stoltenberg menemukan adanya kesalahan di mana tidak ada keamanan ketika aksi teror tanggal 22 Juli terjadi. Dia pun kemudian menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaian tersebut, yang kemudian dia sampaikan permintaan maaf kepada para perwakilan korban. Namun di sini para warga sama sekali tidak menyalahkan sang Perdana Menteri, dan lebih menyalahkan semuanya kepada si teroris. With the terrorist. The verdict. Film pun akhirnya selesai. Itulah alur cerita film 22 Juli,
Semoga kalian mengerti dengan alur cerita film kali ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.